Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yuli Isnaini, nomor induk 190611040342, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Syah Kuala. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 1 yang diampu oleh Ibu Zahra Nelisa. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa teori dalam pendekatan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada teori client center therapy, yang kedua ada teori rasional emotif behavior therapy atau biasa kita menyebutnya REBT, dan yang ketiga ada teori realitas, dan yang keempat ada teori analisis transaksional. Yang pertama, kita akan membahas teori client center therapy atau yang biasa kita sebut teori CCT yang dipelopori oleh Carl Ransom Rogers. Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Rogers sendiri adalah seorang empirisme yang mendasarkan teorinya pada data mentah. Beliau percaya pentingnya pengamatan subjektif. Menurut Rogers, pemecahan masalah berpusat pada konseli itu adalah konseli dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa seorang konseli dipandang sebagai partner dan konselor hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan konseli untuk bisa berkembang sendiri. Oke, yang pertama adalah konsep utama client center therapy. Jadi, Prayitno dan Erman Amti itu menjelaskan bahwa terapi client center adalah konseli diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikiran-pikirannya secara bebas. Pendekatan ini juga mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, terapi client center sendiri adalah terapi yang berpusat pada diri konseli, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi konseli pada saat mendapatkan pemberian terapi tersebut, agar konseli dapat berkembang atau keluar dari masalah yang dihadapinya. Pendekatan konseling client center terapi sendiri menekankan pada kemampuan konseli untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya sendiri. Nah, konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Selanjutnya adalah tujuan konseling client center terapi. Nah, seperti halnya pendekatan-pendekatan yang lain, CCT juga memiliki tujuan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu menciptakan suasana yang kondusif bagi konseli untuk dapat mengeksplorasi diri sendiri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu konseli agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, dan keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri serta meningkatkan spontanitas hidupnya. Yang ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling. Jadi dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration dan menjadi sadar akan hambatan kepada pertumbuhannya. Nah, yang keempat itu konseli cenderung untuk bergerak ke arah yang lebih terbuka, kepercayaan diri yang lebih besar, dan lebih sedia untuk meningkatkan diri. Selanjutnya adalah hakikat manusia menurut Rogers. Nah, Rogers memandang manusia bahwa setiap manusia itu berhak mempunyai setumpuk pandangan sendiri dan menentukan haluan hidupnya, serta bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua, manusia pada dasarnya berakhlak baik, dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan cenderung bertindak secara konstruktif. Naluri manusia berkeinginan baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, Rogers berpendapat optimis terhadap daya kemampuan yang terkandung dalam batin manusia. Yang ketiga, manusia itu seperti makhluk hidup yang lain, membawa dalam dirinya sendiri kemampuan, dorongan, dan kecenderungan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin. Yang keempat adalah cara berpikir seseorang dan cara menyesuaikan dirinya terhadap keadaan yang dihadapinya, selalu sesuai dengan pandangannya sendiri terhadap diri sendiri dan keadaan yang dihadapinya. Dan yang kelima,
seseorang akan menghadapi persoalan jika unsur-unsur dalam gambaran terhadap diri sendiri timbul konflik dan pertentangan, lebih-lebih antara siapa saya ini sebenarnya dan saya seharusnya menjadi orang yang bagaimana. Selanjutnya adalah ciri-ciri client center therapy. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah fokus utama CCT adalah kemampuan individu memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah. Ciri-ciri yang kedua adalah lebih mengutamakan sasaran perasaan daripada intelektual konseli. Yang ketiga, masa kini lebih banyak diperhatikan daripada masa lalu konseli. Yang keempat, pertumbuhan emosional terjadi dalam hubungan konseling. Yang kelima, proses terapi merupakan penyerasian antara gambaran diri konseli dengan keadaan dan pengalaman diri yang sesungguhnya. Yang keenam, hubungan konselor dan konseli merupakan situasi pengalaman terapeutik ataupun konseling yang berkembang menuju kepada kepribadian konseli yang integral dan mandiri. Yang terakhir adalah konseli memegang peranan aktif dalam konseling, sedangkan konselor bersifat pasif. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara konselor dengan konseli. Rogers mensyaratkan terdapat 6 kondisi yang diperlukan dalam menciptakan hubungan antar keduanya, dalam rangka menciptakan perubahan kepribadian. Yang pertama itu ada 2 orang dalam kontak psikologis, yaitu seorang konselor dan konseli. Lalu yang kedua, orang pertama disebut konseli, yaitu adalah orang yang mengalami inkongruensi. Yang ketiga, orang kedua disebut konselor, adalah orang yang kongruen yang dapat mengaktualisasikan dirinya. Dan yang keempat, konselor memberikan perhatian positif dan peduli terhadap konseli. 5. Konselor mengalami pemahaman empatik terhadap ukuran internal konseli untuk membentuk sikap dan keputusan serta usaha untuk mengkomunikasikan kepada konseli. Yang keenam adalah komunikasi konseli kepada konselor yang berupa pemahaman empatik dan penghargaan positif tanpa syarat adalah dalam rangka pencapaian derajat minimal. Dalam perspektif Rogers, hubungan konseli berciri kesamaan derajat karena konselor tidak merahasiakan pengetahuannya atau berusaha untuk menjadikan proses konseling sebagai suatu hal yang sifatnya bukan mistis dalam rangka proses perubahan yang ada di dalam diri konseli sendiri. Selanjutnya adalah peran konselor dalam CCT. Jadi Rogers memiliki pandangan bahwa konselor lebih banyak berperan sebagai partner konseli dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkap oleh konseli sendiri. Jadi selain peranan itu, peranan utama konselor adalah menyiapkan suasana agar potensi dan kemampuan yang ada pada dasarnya pada diri konseli itu berkembang secara optimal dengan jalan menciptakan hubungan konseling yang hangat. Dan dalam suasana yang seperti itu, konselor itu menjadi agen pembangunan yang mendorong terjadinya perubahan pada diri konseli tanpa konselor sendiri banyak masuk dan terlibat langsung dalam proses perubahan tersebut. Selanjutnya adalah teknik pendekatan CCT. Nah, sebenarnya tidak ada teknik khusus dalam client center terapi. Tetapi secara garis besar, seorang konselor wajib mampu menciptakan suasana komunikasi antar pribadi yang merealisasikan segala kondisi, menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka, dan seorang konselor harus mampu membuat kondisi konseli mengungkapkan seluruh perasaannya secara jujur. Dalam CCT, seorang konselor harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah acceptance, artinya seorang konselor menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua adalah congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga adalah understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia konseli sebagaimana dilihat dari dalam diri konseli tersebut. Dan yang keempat adalah non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap konseli, akan tetapi konselor selalu objektif dan tidak bersikap subjektif. Nah, yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan CCT. Seperti halnya pendekatan-pendekatan lain, CCT juga memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan yang pertama adalah CCT itu pemusatan pada konseli dan bukan pada konselor. Yang kedua, identifikasi dan hubungan konselor sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian konseli. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik yang digunakan. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi dan afektif dalam terapi. Lalu kelemahannya adalah yang pertama, konselor itu dapat menyalah-tafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi client center sendiri. Yang kedua, tidak semua konselor itu bisa mempraktekkan pendekatan client center, karena banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. Lalu yang ketiga, membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi-refleksi dan mendengar secara empatik.